Baik, kita lanjut lagi ya. Kali ini pembahasan tentang limit aljabar ya. Kalau ada seperti ini, limit x menuju 3 sama ada limit 8x menuju 3. Ya udah, ini kan nggak ada unsur x nya, ini langsung 8 aja nilainya ya, seperti itu. Terus kalau ini uji atau masukkan aja langsung x nya, berarti 2 ganti x nya 3. Kalau sudah diganti x nya berarti limitnya nggak ada ya, nggak ada penulisan limit. 2 kali 3 kurang 5, 6 kurang 5 1. Nah seperti itu. Terus yang ini uji ya, uji langsung atau ganti x nya 2. Kalau dia 0 per 0 baru diselesaikan, tapi kalau ada baru dilakukan pengerjaan, bisa cara faktor, bisa cara turunan gitu ya, atau kali akar sekawan kalau bentuk akar. Tapi kalau ada langsung nilainya itu hasilnya. Jadi maksudnya gini, masukkan ganti x nya 2 kuadrat kurang 1 per 2 tambah 1, berarti ini 3 per 3 ya 1. Nah ini nilainya seperti itu ya. Terus yang ini uji ya, atau ganti nilai x nya 2 kuadrat kurang 4 per 2 tambah 1, 0 per 3. Ini bukan 0 per 0. Kalau 0 per 0 baru kita kerjakan selanjutnya, atau bisa faktor, bisa cara diturunkan atau kali akar sekawan. Ini kan 0 per 3, berarti 0 dibagi 3 kan 0, berarti hasilnya 0. Terus yang ini 2 kuadrat, ini ya 2 kuadrat kurang 1 per 2 kurang 2, seperti ini ya, berarti 3 per 0. Nah, 3 per 0 ini bukan per 0, berarti ini langsung tak terdefinisi. Nah itu aja hasilnya ya, harus 0 per 0 baru kita lakukan pengerjaan selanjutnya. Terus yang ini uji 0 kurang 0 0 per 0. Nah ini yang perlu diselesaikan, berarti bisa cara satu atau cara pertama, boleh cara faktor. Cara pertama di sini aja ya, faktor, cara faktor. Maksudnya seperti ini, limit x menuju 0, cara faktor ya, keluarkan nilai x nya, nanti sisa x kurang 2 kan gitu kan, x kali x kuadrat, x kali min 2 per x gitu ya. Nah ini coret habis. Ingat ya, kalau x nya sudah diganti, limitnya tidak ada penulisan limit, berarti ganti 0 kurang 2, berarti negatif 2. Ini hasilnya. Nah itu cara kedua, cara pertama. Ini cara faktor, cara pertama. Cara kedua boleh cara turunan. Maksudnya cara turunan, tulis dulu soalnya ya. X menuju 0, x kuadrat kurang 2x per x. Tapi konsep turunan ini tidak berlaku over v, bukan ya. Maksudnya yang ini turunkan yang atas, yang bawah juga turunkan satu-satu pengerjaannya. Jadi turunannya ini jadi kalau kita buat seperti ini masih limit ya, x menuju 0, turunan x kuadrat 2x kan gitu kan. Nah, turunan min 2x min 2 boleh dilihat nanti konsep turunan ya, yang video sebelumnya. Turunan dari x, nah ini 1 ya, berarti tinggal masukkan 2 kali 0 kurang 2 per 1 misalnya ya, 0 kurang 2 min 2. Nah ini sama hasilnya ya, sama hasilnya. Jadi boleh cara turunan, tapi tergantung guru di sekolah ya. Kalau dibolehkan ini turunan nggak masalah. Oke, selanjutnya ini uji dulu. Masukkan 2 ya, ganti x nya 2 kuadrat 4, 5 kali 2 10 kan gitu kan, tambah 6 per 2 kuadrat 4 tambah 2 kali 2, x nya 2 ya, ganti 4 kurang 8 min 6 tambah 6 0, 8 kurang 8 0. 0 per 0.
Jika 0 per 0 berarti kita kerjakan, bukan ini hasilnya ya. Kalau dia 0, kalau bukan 0 per 0 itu hasilnya. Oke, cara pertama itu faktor, boleh cara faktor ya. Faktor, cara pertama faktor. Nah, kita buat cara faktor. Limit. Cara faktor paham ya? Kalau dikali ujung ke ujung, kalau dikali negatif 6, kalau ada dua bilangan, kalau dikali negatif 6 kan gitu kan cara faktor ya. Ada dua bilangan ujung ke ujung 6 ya, positif 6 maaf. Kalau dijumlah negatif 5, berarti ini berapa kali berapa? 6. Berarti ini 3 2 3 2. Kenapa? Karena ini dia minta negatif yang ini. Berarti ini X kurang 3, X kurang 2. Seperti itu juga yang di bawah ini. Kalau dikali negatif 8, kalau jumlah positif 2, berarti X tambah 4, X kurang 2. Seperti itu. Berarti ini bisa kita coret. Ini coret. Ini jadi kalau sudah kita ganti X nya dengan 2, limit tidak perlu ditulis lagi ya. 2 kurang 3 per 2 tambah 4, berarti minus 1 per 6. Itu cara pertama, itu cara faktor. Cara kedua, turunan. Pakai turunan ya, tergantung adik-adik mana makainya, tapi yang diperbolehkan di sekolah yang mana kan gitu. Nih limit X menuju 2, tulis dulu soalnya, X kuadrat kurang 5X tambah 6 per X kuadrat tambah 2X kurang 8. Oke, kita turunkan limit X menuju 2, turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari min 5X min 5, turunan konstanta kan 0, gak perlu ditulis. Turunan X kuadrat 2X berkurang pangkatnya 1 ya, itu kalau turunan. Lihat video sebelumnya ya, itu konsep turunan. Turunan 2X 2, turunan konstanta ini 0, tinggal masukkan ya. Kalau udah diganti X nya, limitnya tak perlu ditulis ya, sama dengan sini aja. 2 kali 2 4, 4 kurang 5, 2 kali 2 4 tambah 2 min 1 per 6, sama hasilnya ya, sama hasilnya. Oke, selanjutnya ini tetap kita uji ya. Oke, ganti X nya 2, 2 pangkat 3 8, 8 kurang 8 0 ya, 2 kuadrat 4, 4 kurang 2 kali 2 4, berarti 0 per 0. Ini yang perlu dikerjakan. Ingat ya, kalau pangkat 3 ingat konsepnya, A pangkat 3 kurang cara faktor ya, B pangkat 3, ini A kurang B, A kuadrat tambah A kali B tambah B kuadrat. Ini dia kalau mau cara faktor yang pangkat 3 ya. Oke, kalau ini berarti ini kita buat 2 pangkat 3 ya, 8 ini 2 pangkat 3, berarti limit X menuju 2, ini kita buat ini X pangkat 3 kurang 2 pangkat 3, ini konsep sini masuk ya. Ini X kuadrat kurang 2X, berarti limit X menuju 2, kita buat ini A kurang B, ini A kurang B. A dalam hal ini X, B nya 2, berarti A kurang B X kurang 2, A kuadrat, A kan X, X kuadrat, A kali B, A nya X, B nya 2, berarti 2X gitu ya. Terus B kuadrat, B nya kan 2, 2 kuadrat berarti 4 gitu per ini, keluarkan X nya, berarti sisa X, sisa min 2. Oke ya, coret yang sama, coret, ini coret, nanti tinggal ganti ya, masukkan ya. 2 kuadrat, nah ini 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 4 per 2 ya, berarti dapatlah hasilnya 4 tambah 4 8 tambah 4 12, 12 bagi 2 6. Oke, itu cara faktor. Ini cara satu, cara faktor ya.
Cara kedua turunan. Cara yang kedua ini cara turunan. Langsung kita turunkan ini ya. Berarti ini limit X menuju 2. Turunan dari X pangkat 3 kan 3X kuadrat. Ini turunan konstanta 0 per. Ingat ya, perlu diingatkan lagi bahwa konsep turunan tidak berlaku pada limit ini. Maksudnya over P bukan ya. Tapi ini sendiri-sendiri. Jadi yang atas diturunkan dulu, yang bawah juga diturunkan tersendiri. Oke, ini turunan dari X kuadrat 2X, pangkatnya kan berkurang 1. Turunan dari min 2X kan min 2, berarti bisa kita buat 3 2 kuadrat per itu, ini 2 kali 2 kurang 2, berarti ini 4. Ini di kuadrat dulu ya, 4 kali 3 12 per 26. Sama hasilnya ya. Mana lebih sederhana, tapi tergantung penggunaan di sekolah juga ya. Ini untuk kalau seandainya nanti yang bawah ini tidak diperbolehkan, ini hanya untuk mengoreksi hasilnya aja, nanti nggak apa-apa. Oke, selanjutnya, tapi untuk ini untuk pilihan ganda ini gampang, lebih enak memang kalau dia aljabar ini lebih enak pakai turunan. Soal selanjutnya ya, ini kita uji 1 pangkat 3 1 harus diuji ya. Kalau aljabar ini harus diuji. Kalau 0 per 0 itu baru dikerjakan, tapi kalau bukan 0 per 0 itu hasilnya, misalnya 2 per 4 gitu, atau 0 per 3 gitu. Ini berarti 1 kurang 1 kuadrat 1 kali 3 min 3 kali 1 3. Ini min 1 tetap, ini yang ini 1 kuadrat 1, 4 kali 1 4, ini min 5, min 2 tambah 3 min 1 0 ya, 0 per 0. Nah ini yang perlu kita kerjakan. Boleh cara konsep yang pertama faktor, tapi kalau pangkat 3 kan pakai Horner suku banyak, bisa dilihat video sebelumnya juga. Jadi kalau Horner ini cara pertama faktor ya. Untuk pertama faktor kita buat pakai Horner, koefisiennya aja ya, 1 min 3 tapi harus ada 3 2 1 min 1. Tapi kalau nanti di sini pangkat 3 pangkat 2 nggak ada, langsung ke 3X misalnya, ini nggak ada, berarti 1 koefisiennya ini nggak ada pangkat 2, berarti kita harus ganti dengan 0 ya gitu ya. Oke, kita buat untuk memfaktorkan yang suku banyak kan cara Horner ya. Oke, ini kita lihat dulu konsep yang apa kita jumlahkan. 1 tambah min 3 min 2 tambah 3 1 kurang 1 0, berarti ini faktornya 1, akarnya 1 ya, faktornya nanti X kurang 1 gitu ya. Berarti ini 1 turun dulu, 1 kali 1 1, min 3 kali 1 min 3 ini tambah ya, maaf, min 3 tambah 1 min 2, 1 kali min 2 jumlahkan 1 kali 1 1, nah ini 0 ya. Berarti faktor yang atas itu ini kan X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya, limit X menuju 1 gitu ya. Ini faktornya, ini karena 1 pembentuk 1 itu kan X kurang 1. Nah ini udah dapat X kuadrat kurang 2X tambah 1 per, ini faktor yang bawah ya. Ini belajar faktor, kalau dikali negatif 5, kalau ada dua bilangan kalau dikali negatif 5, ini kalau dijumlah 4, nah gitu. Nanti belajar tentang apa ya, untuk memfaktorkan ini. Berarti ini 5 1 5 1, karena ini positif berarti ini yang negatif. Berarti bisa kita buat di sini X tambah 5 X kurang 1 gitu ya. Berarti ini tinggal coret, masukkan 1 kuadrat 1 kurang 2 kali 1 2 tambah 1 per 1 tambah 5, berarti ini kan 0 per 6, ini kan bukan 0 per 0, berarti hasilnya 0. Seperti itu ya. Oke, kalau cara turunan langsung, kalau cara turunan ya langsung aja ya, limit
kita buat ini cara keduanya, limit x menuju 1, langsung turunkan aja 3x kuadrat, turunannya ini min 6x, berkurang pangkatnya ya, kurang 1, turunannya ini tambah 3 per ini turunannya ini 2x tambah turunannya ini 4, turunan min 5 kan 0, tinggal masukkan ini 3 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 tambah 3 per gitu ya, ini oke ya, ini 2 kali 1 tambah 4, 3 kurang 6 min 3 tambah 3 0, 0 per 6 sama ya, 0 hasilnya. Nah seperti itu, mudah kan? Oke, ini yang ini lagi. Nah, kalau yang ini kita sederhanakan dulu, samakan penyebutnya, berarti bisa kita buat limit x menuju 2, ini x kuadrat tambah 10x, ini faktor yang bawah ini kan x kurang 2 x tambah 2 gitu ya, kurang ini kurang yang ini, berarti kalau kita samakan penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya ini x kurang 2, yang ini kan x kurang 2 nih, berarti x tambah 2 berkurang ini, berarti yang kita tambahkan x tambah 2 ini tadi 3x, karena udah kita tambahkan x tambah 2 di bawah, di atas juga harus ada x tambah 2. Nah seperti itu ya, berarti supaya penyebutnya sama, berarti bisa kita buat di sini aja, sini limit x menuju 2, ini x kuadrat tambah 10x, ini kurang 3x kuadrat min 3x kali 2 min 6x, min 6x ya, min 6x. Terus yang ini yang bawah kan penyebutnya sudah sama ya, x kurang 2 x tambah 2. Arti ini untuk sederhananya limit x menuju 2, x kuadrat kurang 3x kuadrat min 2x kuadrat, 10x kurang 6x tambah 4x per x kurang 2 x tambah 2. Kalau cara pertama tadi cara faktor, bisa kita faktorkan yang atas ini ya, berarti ini sama dengan limit x menuju 2, ini kita keluarkan min 2x, berarti sisa x, ini berarti kurang 2, kenapa? Karena dia min 2x kali min 2 kan positif 4x, berarti ini x kurang 2 x tambah 2. Oke, berarti yang ini kita coret yang sama faktornya ini, berarti tinggal masukkan ya. Berarti kalau kita masukkan min 2 kali 2 min 4, terus yang bawah 2 tambah 2 4, berarti jawabannya minus 1, dapat dia minus 1. Inilah jawabannya. Oke, untuk turunan, kalau turunan cara yang kedua, kita yang dari sini aja ya, yang sederhananya, cara turunan dimana tadi limit x menuju 2, ini bentuk sederhananya tambah 4, ini tadi 4x ya, ini tadi soal awalnya kan, atau ini dikalikan x kuadrat kurang 4 ya. Berarti kalau kita cara turunan, limit x menuju 2, ini turunannya ini kan min 4x, turunannya ini 4, turunan bawah 2x, tinggal masukkan, kalau udah diganti x nya limitnya nggak ada lagi, min 4 kali 2 min 8 tambah 4 per 2 kali 2 4, berarti min 4 per 4, berarti minus 1 gitu ya. Jadi sama jawabannya yang atas sama itu. Nah, seperti itu konsepnya. Untuk limit aljabar itu harus diuji dulu.
Seandainya bukan 0 per 0, berarti itulah hasilnya. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga ini sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jangan lupa ya, tolong dukung, subscribe, dan bagikan sama teman-temannya, informasikan sama teman-temannya. Terima kasih, tetap semangat belajar.